Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel guys. Oke, hari ini saya lagi ada di itu ya, lihat di belakang tuh. Clay Coffee apa? Aduh, gak kebaca dong. Clay Coffee and apa tuh? Coffee Space. Oh, Clay Coffee Space. Jadi ini tempatnya ada di, aduh nama jalannya apalah ini ya. Jadi ini yang menuju ke Rawamangun ya. Jadi kalau dari Pasar Klender ya, flyover itu kan lampu merah pertama kan belok kiri tuh. Nah, sebelum PDAM itu di sebelah kiri jalan ya. Nah, ini sini tempatnya. Ini kayaknya baru buka sih. Dan ini tempatnya ramai banget. Coba kita lihat ya. Allahu Akbar. Maaf. Nah, ini seperti ini guys tempatnya. Ada live musiknya tuh. Dan kayaknya di situ ada live music tuh di sebelah sana tuh. Nah, itu ada live music ya. Hanya nggak tahu tampilnya jam berapa. Nah, tuh. Jadi ini ya gambarannya kurang lebih nih tempatnya nih. Ya, tempatnya asik. Enak nih tempatnya, tempat nongkrong. Hanya kayaknya kalau di sini lihat umur kayaknya kami yang paling tua deh. Sorry. Ini tempat anak muda semua. Ya, namanya Clay Coffee Space. Nah, di belakangnya Clay Coffee Space. Nah, ini sudah pesan minuman ya. Nah, ada 2 minuman yang dipesan. Ini apapun namanya tadi yang hijau nih, kelepon apapun. Nih ya kalau mau lihat harganya nih guys ya. Telepon creamy latte. Oh, ini ya, lihat nih. Tadi saya pesen chicken steak, harganya segitu tuh ya. Habis itu klepon creamy latte minumnya. Habis itu mie tek-tek goreng sama red mojito. Iya. Oke, nah ini dia datang nih. Asli. Kurangnya apa ya? Apanya? Mie tek-tek. Mie tek-tek. Mie tek-tek, Tunggu sebentar iya. Iya mas, siap, makasih. Nah ini guys, ya ini pesanan pertama udah nyampe. Ternyata nggak terlalu lama sih, nggak nyampe 5 menit ya. Jadi ini adalah steak ya, chicken steak ya, bumbunya tadi saya pesannya barbecue. Nah ini untuk minumnya, yang ini tadi yang klepon apa tadi bun? Creamy latte. Klepon creamy latte, yang ini namanya red mojito. Nah, satu menu lagi itu yang belum nyampe adalah mie tek-tek ya. Nah, kita tunggu. Ya, jadi nanti kita cobain ya rasanya seperti apa. Ya, standar ini kafe ya. Jadi pasti ya standarnya kafe ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau di saya tuh susahnya tuh makanan cuma 2 sih ya. Enak dan enak sekali. Oke guys, kita tunggu satu menu lagi ya. Ikutin terus ya. Oke guys, ini masih nunggu satu makanan lagi ya. Hanya ini live music udah mau siap mulai, nih bisa lihat. Tuh sudah siap ya. Hanya nanti ini kalau live music main, saya nggak bisa record ya. Nah, saya nggak bisa record, jadi nanti review makan rasanya gimana segala macam belakangan ya. Oke, ikutin terus ya guys. Nanti kalau ada, makanya kita lihat lagi nanti ya mie tek-tek tinggal 1. Guys, ini udah datang ya mie tek-teknya. Nih kita lihat ya. Nah, seperti ini ya guys, mie tek-tek sudah datang ya. Jadi mie tek-teknya sudah ada. Ini chicken steak. Ini tadi yang klepon. Nah, itu yang mojito ya. Nah, sekarang kita makan dulu ya. Ini kayaknya porsinya bisa nih bundanya ngabisin. Porsinya dikit banget, Zay. Ya cukup lah, jadi nggak sisa. Oke guys, kita coba makan dulu ya. Takutnya nanti ada live music nyanyi, jangan kena copyright. Rasanya sih Jadi enak ya, kita porsinya dikit. rasanya gimana? Rasanya otentik lah. Oh, rasanya otentik, enak katanya. Cuman porsinya Hanya dikit. porsinya memang agak beda sama abang-abang ya. Jadi jangan don't expect too much. Tapi rasa oke katanya ya. Rasanya oke. Indonesia ori rasa original. Rasa mie tek-tek lah. Nah, terus tek-tek dengerin ya. Cuman suara, jadi orangnya nggak masuk di sosoknya, suaranya aja. Oke guys, saya coba makan dulu ya. Nanti review sedikit ya setelah makan. Oke, ikutin ya. Nih, ya lagi dimakan nih. Oke, sekarang saya juga makan si chicken steak.
2,000 years later. Oke guys, makanannya sudah habis. Alhamdulillah ya, tinggal minumnya aja. Jadi habis ini rencana kita langsung pulang ya. Pulang ya, nanti Prima Romo akan nyari pesanan buat bocah-bocah ya. Tadi nyari kebabnya nih, karena live musiknya nyala terus ya. Ini lagi jeda sedikit lagi pada kena copyright, jadi nanti reviewnya di rumah aja ya. Oke guys, mulai lagi, nanti kena copyright ya. Nanti di akhir video di rumah pas closing saya review ya. Thank you, ikutin terus ya. Oke guys, jadi ini udah di rumah lagi ya. Jadi tadi seperti saya bilang sebelumnya, agak susah mau review ya, karena ada live music gitu ya. Jadi khawatir ntar copyright segala macem, jadi akhirnya ya saya tunda untuk review makanannya di rumah gitu ya. Oke, jadi tadi seperti sudah saya liatin ya, jadi ada 2 makanan dan 2 minuman tadi yang dipesan. Overall ya, kalau menurut saya sih basisnya ya, basis dari bumbunya itu sebenarnya udah enak ya. Cocok, tapi ini ada tapi ya, ini lidah ya, sekali lagi lidah selera ya. Kalau makanan saya seperti saya bilang, kalau saya review makanan itu ya, saya bukan food vlogger, saya bukan ahli makanan, saya hanya orang yang hobinya makan gitu ya. Dan dari apa yang saya makan itu yang saya rasain gitu ya, itu yang saya share gitu aja, sesimpel itulah. Nah tadi itu yang saya rasain sebenarnya bumbunya itu kalau menurut saya sih ya itu nggak ada masalah sama sekali ya, menurut saya oke. Tapi satu, kalau menurut saya, sekali lagi lidah saya ini ya, bukan agak sih, lumayan asin ya. Hanya sekali lagi yang saya tekankan di sini, ini lidah saya, dan mungkin ada faktor lain yang menyebabkan itu bisa berbeda, bisa jadi mungkin gitu ya. Ya karena dia kan si yang masak ini, apa chef apa siapapun itu yang memasak, jangan memasak berdasarkan orderan. Jadi kalau orderan memang ada 3 orderan, 1 menu ya dibikin sekaligus gitu ya. Atau kalau misalnya beda-beda bisa jadi bikinnya satu-satu gitu ya. Dan mungkin kebetulan kayak punya saya pas dibuat, pas dia bikin sendiri punya saya mungkin keasinan, orang lain enggak gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau ya mungkin lidah saya yang salah gitu ya, karena kan saya mungkin bukan tipikal orang yang suka banget sama asin gitu ya. Jadi kalau makan kecenderungannya mendekati hambar, sehingga mempengaruhi ke situ juga, bisa jadi juga. Tapi intinya kalau secara pribadi menurut saya asin gitu tadi ya. Sedikit kelebihan garam sih ya, bukan sedikit, mungkin agak banyak. Tapi itu tadi ya, basisnya sih sebenarnya kalau itu ya tidak keasinan, itu oke sih kalau menurut saya ya. Jadi tempatnya oke, tadi sudah saya liatin ya. Suasananya juga enak gitu ya, suasana yang terbuka gitu ya. Kemudian desainnya juga masih baru. Dan satu tadi yang saya note banget itu adalah pelayanannya ya. Jadi yang ngelayan itu sumpah ramah banget orang-orangnya ya, ramah, sopan gitu ya. Nah itu, jadi itu dari sisi makanan ya. Kemudian dari sisi minuman, minuman itu kalau menurut saya tadi ada 2 macam ya. Itu menurutnya enak, kalau saya bilang sih enak ya. Minuman yang tadi yang namanya apa? Klepon ya, apa sih tadi itu? Adalah tadi udah saya tunjukin. Itu ada kayak biskuitnya gitu ya, dan enak, manisnya juga cocok, bagus. Yang mojito juga menurut saya juga enak, seger ya. Nah kemudian ini masukan ya, sedikit masukan aja. Jadi ini bentuk kafenya kan kalau saya bilang nih estetik ya. Kalau kata orang sekarang itu kan estetik banget ya. Nah ada baiknya kalau tampilan makanan atau apa sih kata orang itu, plating gitu ya kata orang ya, itu juga mendukung ke arah suasana yang sudah estetik tadi ya. Jadi misal gitu ya, ada acarnya gitu ya, mungkin telurnya taruh di atas mie-nya gitu ya, dalam mungkin garnish dan segala macam ya, saya nggak ngerti lah istilah-istilah seperti itu gitu ya. Tapi intinya
dengan suasana yang udah bagus seperti itu, kalau tampilan yang ada di piring itu juga estetik kasarnya gitu, itu mungkin akan jauh lebih meninggalkan kesan yang wow gitu ya. Kemudian juga sama, jadi berhubungan yang pertama tadi, kalau saya tuh sebenarnya kalau makanan cari aman sih ya, menurut saya sih lebih enak tuh cari aman. Cari aman tuh gimana? Terkait selera gitu-gitu ya, terutama kayak selera tuh asin, pedas gitu, itu kan biasanya kan selera ya. Itu lebih baik sih kita bikin di bawah standar normal. Jadi maksudnya kalau misalkan garam gitu ya, kita jangan over. Maksudnya bikin aja kalau misalnya normalnya, kadar normal misalkan 1 sendok teh gitu misalkan gitu ya. Ini contoh ngawur aja sih. Ya kita jangan bikin 1 sendok teh. Kita bikin aja kurangin dari 1 sendok teh. Nanti kalau bilang loh, tapi kan nambah ya, tapi di meja ada garam. Orang bisa nambahin garam atau misalkan nambahkan pedas, itu sesuai dengan seleranya masing-masing gitu ya. Karena daripada kita garam dengan sesuai selera kita, yang mana menurut kita itu enggak, tapi menurut orang lain ternyata keasinan misalkan gitu ya. Jadi lebih baik ya, hal yang terkait sama selera itu lebih baik kurang daripada kelebihan, itu menurut saya sekali lagi. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau model kayak kafe-kafe gitu mungkin ada baiknya juga menambahkan menu-menu yang istilahnya kids friendly, kalau saya bilang gitu ya. Kids friendly itu apa ya, makanan-makanan yang disukai anak-anak gitu ya, yang jadi pilihan menu favorit anak-anak gitu ya. Contoh misalkan kayak cordon bleu gitu-gitu ya, itu biasanya kan anak-anak suka banget gitu ya. Udah gitu misalkan apalagi ya, kalau kayak spaghetti tadi sudah ada gitu ya. Ya pokoknya makanan-makanan yang mungkin harus dicari lah ya, makanan-makanan yang kira-kira banyak disukai anak-anak gitu ya. Misalkan variasi es krim gitu ya, es krim dengan rasa-rasa tertentu gitu ya, itu mungkin akan jadi enak lah gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya, yang datang ini walaupun targetnya anak muda, tapi bukan berarti orang tua nggak mau datang gitu ya. Kalau orang tua nggak datang juga pasti mungkin belum itu dia sendiri juga, dia bawa anak-anak, misalnya bawa keluarga gitu ya. Atau tidak menutup kemungkinan yang ngadain acara ulang tahun buat anaknya di situ gitu ya. Jadi mungkin variasi menunya mungkin terutama makanan itu bisa ditambahkan, dan terutama untuk yang anak-anak. Jadi mungkin itu aja ya kalau dari saya sih ya, sekilas untuk tadi makanan yang sama minuman yang sudah saya cobain. Tapi saya yakin ya itu tadi ya, kalau di dunia kayak makanan gitu ya, perkulineran itu memang tantangannya nggak gampang ya. Jadi memang harus adaptasi dengan cepat gitu ya, menyesuaikan sama keadaan. Kita bisa ngelihat market segala macam ya, berbagai macam lah. Tapi itu tadi ya, gimana caranya supaya continuity dari usaha ini bisa jalan terus. Oke guys, nggak panjang-panjang, mungkin kepanjangan, maaf ya kalau kepanjangan, tapi itu aja dari saya. Jangan lupa untuk subscribe Etim Channel, like, komen, dan share video-video kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.